Ini di sini pas yang tiganya ini kita pijat ya teman-teman. Nah, bisa diulang-ulang, lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini saya akan mengajarkan cara mengatasi asam lambung atau sakit lambung yang susah sembuh atau nggak sembuh-sembuh udah bertahun-tahun ya teman-teman. Caranya yaitu kita harus mengobati hatinya dulu ya teman-teman. Jadi sakit semua penyakit apapun itu berawal dari faktor pikirannya ya teman-teman. Jadi karena pikiran atau otak itu yang mengatur semua di anggota seluruh tubuh ya teman-teman. Jadi otak kita kalau memerintahkan ini bergerak, nah ini yang memerintah juga otak ya teman-teman. Kalau otak kita bermasalah, jempol ini nggak akan bisa bergerak seperti orang stroke karena dia saraf ke otaknya itu terganggu ya teman-teman. Jadi dia nggak bisa memerintahkan anggota tubuhnya itu. Nah, seperti halnya lambung, yaitu lambung itu kalau tidak diperbaiki pola pikirnya, dicari permasalahannya, nggak akan bisa sembuh ya teman-teman. Meskipun kita kasih obat yang terbaik, yang termahal, atau obat yang paling mahal di dunia, itu pun misalkan sembuh hanya sementara dan pasti akan kembali sakit ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi sakit lambung harus kita cari permasalahannya di mana ya teman-teman. Kita flashback ke belakang, kita punya masalah apa. Jadi kebanyakan di Indonesia ini orangnya pemikir atau gampang mikir. Jadi kalau orang pemikir, kalau kita lagi stres itu ada caranya, yaitu stres pertama yaitu kita berat darah kita naik. Pertama yang diserang yaitu lambung kita ya teman-teman. Jadi perut kalau tidak kuat akan mengalami sakit perut, sakit kadang bisa BAB, istilah kayak mencret-mencret. Jadi mencret-mencret itu ada dua, dari makanan dan ada yang dari faktor pikiran ya teman-teman. Enggak semua dari makanan, karena insya Allah teman-teman udah pernah mengalami waktu stres, banyak pikiran, tiba-tiba itu sering kali BAB, bentar-bentar BAB sampai badannya lemas. Ya itu faktor dari pikiran ya teman-teman. Jadi kebanyakan pikiran, stres, akhirnya perut atau lambung kita yang diserangnya nggak kuat. Kalau biasanya lambungnya kuat, dia naik ke atas sini ya teman. Nah di tengkuk sini akhirnya. Kalau perutnya kuat, ini tengkuk sini, ini istilahnya itu hipertensi, darahnya naik di sini. Kalau kita nggak kuat, hanya bisa pecah pembuluh darah di sini, di otak ini ya teman-teman. Nah kalau di pembuluh otak ini kuat, pembuluh darahnya kuat, otaknya kuat, masih bisa ngatasi, dia akan lari ke jantung, yang diserang jantung. Kalau orang jantungnya lemah, bisa kena serangan jantung dan bisa meninggal ya teman-teman kalau udah jantungnya parah gimana. Karena jantung adalah untuk memompa darah yang ada di dalam tubuh ini. Kalau jantungnya sudah kesumbat atau tidak bisa berfungsi, berhenti berdetak, orangnya akan meninggal. Seperti itu ya teman-teman. Naik, insya Allah teman-teman mungkin pernah ngalamin waktu stres atau banyak pikiran tuh perutnya langsung sakit sekali, entah sering BAB atau apa. Nah itu berarti kecemas yang terlalu tinggi. Jadi terlalu banyak pikiran, cemas, dia banyak pikirannya. Nah kalau kuat yaitu nanti pembuluh darah kita naik, bisa hipertensi atau darah tinggi. Itu kalau
nggak kuat bisa pembuluh darah pecah, stroke, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk asam lambung ini sangat banyak sekali dialami orang kita ya teman-teman. Orang Indonesia ini banyak sekali yang mengalami lambung, apalagi perekonomian lagi tidak stabil. Nah, harga barang naik. Ini yang paling sering mengalami keluhan seperti ini biasanya itu ibu-ibu atau perempuan ya teman-teman, karena perempuan itu suka dibawa perasaan, suka kebawa perasaan apa dipikir, akhirnya lari ke lambungnya asam lambung. Kalau cemas banyak pikiran tuh naik sini, asam lambungnya naik ya teman, nanti ke dada sini bisa naik sampai ke tenggorokan sini ya teman. Seperti itu ya teman. Kenapa kok saya nggak langsung saja kasih tahu cara pijatnya atau obatnya? Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi saya akan mengulas permasalahannya dulu ya teman. Awal mulanya kita sakit lambung itu karena apa? Seperti itu ya teman-teman. Kita flashback dulu ya teman-teman. Kita ingat-ingat kenapa saya bisa awal mula sakit lambung. Oh, ternyata ada permasalahan keluarga atau permasalahan dengan suami atau istri, dengan anak, dengan orang tua, itu pasti nanti ketemu ya teman-teman. Awal-awal mulanya kita akan sakit lambung itu, ataupun stroke juga sama saja ya teman-teman. Awal mulanya seperti itu. Nah, itu yang kita perbaiki dulu ya teman. Karena saya pun pernah mengalami, dan teman-teman saya atau yang saya obati dulu seperti itu awal mulanya teman-teman. Enggak kok langsung dari makanan sakit lambung, tidak seperti itu. Kebanyakan hampir 90% itu dari faktor pikiran ya teman-teman. Menurut penelitian ya dari dokter ataupun penelitian yang tentang pakar kesehatan itu 75% itu penyakit atau penyakit dalam, terutama pokoknya penyakit itu dari faktor pikiran. Jadi faktor pikiran, karena kerja otak kita akan terganggu. Nah, 15% dari makanan. Nah, jadi kita makan itu cuma 15% saja ya teman-teman. Dan faktor keturunan yaitu 10% sekitar itu. Itu menurut penelitian pakar-pakar kesehatan ataupun dokter ya teman-teman. Makanya kita gimana caranya agar bisa sembuh, yaitu kita olah dulu pikiran kita. Misal ada permasalahan, kita selesaikan dulu. Kalau permasalahan itu tidak selesai, biarpun teman-teman itu beli obat ini 1 ombak, banyak sekali, berapa butir pun atau berapa itu tidak akan bisa sembuh ya teman-teman, selama permasalahan kita itu belum selesai. Makanya kita ingat-ingat dulu, pertama apa penyebabnya. Misal dari keluarga, kita selesaikan dulu, kita temui misal teman atau siapa yang awal-awal dari masalah itu, kita ikhlaskan, kita istilahnya kita selesaikan. Itu harus selesai dulu ya teman. Kalau nggak selesai itu lambung kita itu nggak akan sembuh ya teman. Biarpun kita misal minum obat enak sedikit, karena obat itu biasanya itu hanya penghilang nyerinya saja ya teman, yang sering terjadi itu. Pas dosisnya habis, kumat lagi, sakit lagi ya teman-teman. Itu tadi ya teman. Nah, untuk teman-teman semua, kita flashback kembali ke belakang dari awal mulanya kita. Dulu saya nggak sakit. Kenapa saya bisa sakit lambung ini? Nah, kita cari permasalahannya ya teman-teman. Kita flashback kembali. Nah, setelah itu baru kita obati ya teman-teman. Itu bisa dimasuki obat ataupun dengan titik refleksi ya teman-teman. Dan ketika kita mengalami asam lambung kita naik atau lambung kita sakit, seperti mual, ingin muntah-muntah karena perasaan kita terlalu kencang, pikiran kita terlalu kencang, akhirnya mengalami asam lambung yang naik. Lakukan seperti ini ya teman-teman, kasih sugesti pada diri kita.
kasih sugesti positif pada diri kita agar kita baik-baik saja dan hilang sakitnya. Lakukan seperti ini ya teman-teman. Wahai tubuhku, walaupun saat ini saya mengalami cemas yang begitu luar biasa dan sangat mengganggu, saya memilih untuk menerima perasaan ini dan berdamai dengan perasaan ini. Karena saya berada dalam penjagaan Allah dan saya memilih menikmati dan menerimanya. Karena saya sering mengalami seperti ini, faktanya saya baik-baik saja ya teman-teman. Dan yang wahai diriku, tetaplah tenang, saya nyaman, saya aman, saya bisa beraktivitas dengan normal seperti biasa. Ya, lakukan seperti itu ya teman-teman, dengan sugesti yang baik. Jadi nanti kita akan tidak mengalami sakit. Kalau kita sugesti otak kita, pikiran kita dengan sesuatu yang positif, bahwasanya kita itu sering mengalami seperti ini dan saya baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, saya tetap sehat. Nah, seperti itu ya teman-teman, agar kita tidak sakit lambung. Nanti akhirnya asam lambungnya akan turun dan kita akan normal lagi ya teman-teman. Dan kali ini saya akan praktekkan untuk titik refleksinya ya teman-teman, untuk titik refleksi sakit lambung ya teman-teman. Bisa dipraktekkan seperti ini ya teman-teman. Titik refleksinya teman-teman kita praktekkan seperti ini ya teman-teman. Ini ada tangan kita ini, kasih 3 jari seperti ini. Di sini pas yang 3-nya ini kita pijat ya teman-teman. Bisa diulang-ulang, lakukan dengan hitungan sampai 10, tapi tetap diulang-ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa diulang sampai 3 kali atau berapa kali, yang penting terasa kayak kebasnya itu ke tangan itu, sampai terasa benar-benar seperti kebas atau semutan. Nanti itu bisa akan melonggarkan lambung kita. Yang kedua yaitu di sini ya teman-teman. Ini ada jempol sama jari kedua ini. Nah, ini dipijat seperti ini ya. Nah, sini. Seperti ini. Lakukan 3 menit atau 10 menit ya teman-teman. Bisa seperti ini. Ini ditekuk gini. Bisa seperti ini. Nah, ini titik lambung sini teman-teman. Lakukan berulang-ulang 3 sampai 10 menit ya teman-teman. Nah, dan yang kedua di sini, ini jempol sini, ini di sini ya teman-teman. Nah, ini lakukan 3 sampai 10 menit. Ini jalur ke lambung kita ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu ini, ada tengah-tengah antara jempol dan jari ini, di tengah-tengah sini. Nah, sini. Nah, ini lakukan 3 sampai 5 menit atau 10 menit ya teman-teman. Lakukan berulang-ulang kanan dan kiri. Insya Allah akan berikan kesembuhan ya teman-teman kalau dilakukan secara rutin. Jangan minta yang instan ya teman-teman. Kalau obat kimia itu sifatnya instan ya teman-teman. Jadi hanya sementara, sembuh sebentar, nanti kumat lagi dan sampai akan kecanduan. Teman-teman akan kecanduan, akan ketergantungan dengan obat kimia tersebut ya teman-teman. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman, mulai dari awal sampai akhir supaya diperhatikan dengan benar-benar ya teman-teman, agar kita benar-benar sembuh dari sakit asam lambung atau lambung yang mengganggu ya teman-teman. Bahkan ada teman-teman itu, ada teman itu yang mengalami sakit lambung itu sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, karena dia tidak tahu cara mengatasi atau mengobati asam lambung tersebut ya teman-teman. Saya akan mengurai semuanya teman. Dan untuk obatnya alami, sangat mudah dan murah ya teman. Yaitu teman-teman cari kunyit atau kunir itu ya teman. Kita parut. Nah, kita ambil airnya
Setelah itu kita campur dengan madu ya teman, dengan madu yang asli, jangan yang palsu ya teman, benar-benar yang asli ya teman. Kasih campuran madu. Setelah kunir itu kasih air sedikit, air hangat atau iya air hangat atau dingin yang matang. Setelah itu kita campur madu 1 atau 2 sendok ya teman. Langsung setelah itu kita minum pagi sore. Insya Allah ya teman, kita akan diberikan kesembuhan ya teman. Dulu saya pernah melakukan seperti ini hanya dengan madu, dengan dengan kunyit. Waktu itu nggak ada madu, sama saya pakai gula merah aja padahal teman. Alhamdulillah sakit lambung saya hilang. Tapi ya itu tadi, terutama kita terapi dengan menghilangkan masalah-masalah kita, selesaikan masalah kita, baru kita bisa memasukkan obat atau dengan refleksi, itu akan kena ke lambungnya dan akan sembuh. Kalau hanya dengan obat atau refleksi itu agak lama, susah ya teman. Tapi kalau dengan kita olah pikiran kita, kita obati hati kita, pikiran kita, insya Allah akan cepat sembuh dan hilang sakit lambungnya, nggak akan kembali lagi ya teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman, bisa di-share ke teman-temannya yang mengalami sakit lambung ya teman. Ini benar-benar ampuh, bisa cepat sembuh ya teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, Pijat Terapi 313, semoga bermanfaat. Sebelumnya saya sampaikan supaya disebarluaskan atau di-share ke teman-temannya yang mengalami sakit lambung, karena kasihan, lambung itu sakit sekali, susah sembuhnya ya teman-teman. Cukup sekian yaitu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.